Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rengganis Listianti Rezeki dengan NIM C520220063. Mahasiswi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Muhammadiyah Surakarta Angkatan 2022. Saya di sini akan sedikit mempresentasikan tentang tekanan darah dan nadi. Yang pertama, apa itu jantung? Jantung adalah sebuah organ tubuh manusia yang berongga serta berotot yang berperan dalam sistem peredaran darah manusia. Jantung mengendalikan seluruh kegiatan peredaran darah dengan melibatkan pembuluh darah sebagai salurannya. Jantung memompa darah ke seluruh tubuh melalui kontraksi berirama dengan bantuan listrik jantung. Darah ini dipompa ke seluruh tubuh. Lanjut, yaitu ada siklus jantung. Siklus jantung terdiri dari dua periode, yaitu kontraksi sistol dan relaksasi diastol. Selama sistol, jantung memompa darah keluar, dan selama diastol, jantung terisi kembali oleh darah. Sistol ventrikel terjadi setelah penutupan katup-katup mitral dan trikuspid. Terdiri atas dua fase. Yang pertama ada fase awal sistol yang terdiri atas dua subbagian. A. Fase kontraksi isovolumetrik. Keadaan di mana naiknya tekanan ventrikel akibat kontraksi setelah penutupan katup mitral dan trikuspid, sehingga kontraksi ini tidak merubah volume darah dalam ventrikel. B. Fase ejeksi atau rapid ventricular ejection. Terjadi saat tekanan di ventrikel melebihi tekanan di aorta dan arteri pulmonalis. Hal ini menyebabkan darah dipompa keluar dari ventrikel dengan cepat. Yang kedua ada fase akhir sistol. Terjadi saat ventrikel menurun dan tekanan aorta dan arteri pulmonalis melebihi tekanan ventrikel, sehingga terjadi penutupan katup aorta dan katup pulmonal. Selanjutnya ada suara jantung. Bunyi jantung normal pada dasarnya dapat dibedakan menjadi bunyi jantung pertama atau S1 dan bunyi jantung kedua atau S2. Bunyi jantung pertama S1 muncul akibat dua penyebab, yaitu penutupan katup atrioventrikular atau katup mitral dan trikuspidalis dan kontraksi otot-otot jantung. Bunyi jantung kedua disebabkan akibat penutupan katup semilunaris atau katup aorta dan pulmonal. Bunyi jantung pertama memiliki frekuensi yang lebih rendah dan waktu yang sedikit lama dibandingkan dengan bunyi jantung kedua. Bunyi jantung kedua memiliki frekuensi nada yang lebih tinggi dan memiliki intensitas yang maksimum di daerah aorta. Suara jantung satu, bergetarnya kolom darah karena penutupan katup atrium ventrikular. Suara jantung 2, bergetarnya kolom darah karena menutupnya katup aorta dan katup semilunaris pulmonalis. Lanjut, ada tekanan darah. Tekanan darah merupakan tekanan yang terjadi pada pembuluh darah arteri ketika darah kita dipompa oleh jantung untuk dialirkan ke seluruh anggota tubuh. Ketika kita mengukur tekanan darah, maka hasilnya akan ditulis misalnya sebagai berikut. 120/80 mmHg. Angka di atas 120 disebut tekanan darah sistol atau sistolik. Sedangkan nomor bawah 80 menunjukkan disebut tekanan darah diastol atau diastolik. Satuan tekanan darah adalah milimeter hidrargyrum atau air raksa disingkat mmHg. Sehingga cara membaca tekanan darah tersebut yaitu 120/80 mm air raksa atau Hg. Yang pertama ada tekanan darah sistolik, yaitu merupakan tekanan darah yang terjadi pada saat otot jantung berkontraksi atau mengencang dan menegang. Tekanan sistolik disebut juga tekanan arterial maksimum saat terjadi kontraksi pada lobus ventrikular kiri jantung. Seperti telah disebutkan di atas, pada format penulisan, tekanan sistolik ditulis sebagai angka pertama atau pembilang. Contohnya, tekanan darah 120/80 mmHg. Artinya, tekanan darah sistoliknya adalah 120 mmHg. Yang kedua ada tekanan diastolik, yaitu merupakan tekanan yang terjadi pada saat otot jantung beristirahat atau relaksasi, atau melebar dan mengendur. Pada format penulisan, tekanan diastolik ditulis sebagai angka kedua atau pembilang. Contohnya, tekanan darah 120/80 mmHg artinya tekanan darah diastoliknya adalah 80 mmHg. Selanjutnya ada hubungan tekanan darah, curah jantung, dan resistensi perifer. Mempertahankan tekanan darah yang normal bergantung kepada keseimbangan antara curah jantung dan tahanan vaskular perifer. Sebagian besar pasien dengan hipertensi esensial mempunyai curah jantung yang normal, namun tahanan perifernya meningkat. Tahanan perifer ditentukan oleh arteriola kecil yang dindingnya mengandung sel otot polos, di mana kontraksi pada sel otot polos ini diduga berkaitan dengan peningkatan konsentrasi kalsium intraselular.
Adanya kontraksi otot polos yang berlangsung lama diduga menginduksi perubahan struktural dengan penebalan dinding pembuluh darah arteriol, mungkin dimediasi oleh angiotensin dan dapat mengakibatkan peningkatan tekanan perifer yang irreversibel. Selanjutnya ada pengukuran tekanan darah dan denyut nadi. Denyut nadi menggambarkan detak jantung, berapa kali jantung berdetak per menitnya. Denyut nadi juga dapat menunjukkan irama jantung dan kekuatan detak jantung. Memantau jumlah denyut nadi saat istirahat, saat berolahraga, atau segera setelah berolahraga dapat menunjukkan tingkat kebugaran. Denyut nadi dapat bervariasi antar individu. Jumlah dapat lebih rendah saat sedang dalam keadaan istirahat dan dapat meningkat saat olahraga. Hal ini karena saat olahraga tubuh membutuhkan lebih banyak darah yang membawa oksigen untuk dialirkan ke semua sel-sel dalam tubuh. Berikut ini merupakan jumlah denyut nadi normal per menit. Yang pertama, bayi sampai usia 1 tahun yaitu 100 sampai 160 kali per menit. Yang kedua, anak usia 1 sampai 10 tahun eh, yaitu 70 sampai 120 kali per menit. Selanjutnya ada anak usia 11 sampai 17 tahun yaitu 60 sampai 100 kali per menit. Lanjut dewasa yaitu 60 sampai 100 kali per menit, dan yang terakhir atlet dengan kondisi yang baik yaitu 40 sampai 60 kali per menit. Umumnya denyut nadi yang berada di kisaran paling bawah atau 60 kali per menit misalnya pada orang dewasa. Saat keadaan istirahat menunjukkan bahwa jantung bekerja dengan efisien saat memompa darah dan tubuh lebih bugar. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya. Eh, Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.